Awal mula berdirinya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam adalah salah satu kerajaan Islam yang didirikan pada tahun 1496. Terletak di ujung Pulau Sumatera, lebih tepatnya di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah yang berkuasa antara 1486 sampai 1528 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh dapat diraih pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yakni pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Peninggalan Kerajaan Aceh. 1. Masjid Raya Baitur Rahman. 2. Taman Sari Gunungan. 3. Benteng Indrapatra. 4. Meriam Kesultanan Aceh. 5. Makam Sultan Iskandar Muda. 6. Uang emas Kerajaan Aceh. Dan 7. Hikayat Aceh berupa karya sastra. Berikut adalah gambar peta Kerajaan Aceh. Raja-raja Kerajaan Aceh berjumlah 31 orang. Berikut adalah 31 Raja Kerajaan Aceh beserta masa kepemimpinannya. 1. Sultan Ali Mughayat Shah 1486 sampai 1528 Masehi. 2. Sultan Salahuddin 1528 sampai 1537 Masehi. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi. 4. Sultan Hussein Ali Riayat Shah 1568 sampai 1575 Masehi. 5. Sultan Muda 1575 Masehi. 6. Sultan Sri Alam 1575 sampai 1576 Masehi. 7. Sultan Zain Al-Abidin 1576 sampai 1577 Masehi. 8. Sultan Ala al-Din Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil 1596 sampai 1604 Masehi. 9. Sultan Ali Riayat Shah 1604 sampai 1607 Masehi. 10. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. 11. Sultan Iskandar Thani 1636 sampai 1641 Masehi. 12. Sri Ratu Safi Al-Din Taj Al-Alam 1641 sampai 1675 Masehi. 13. Sri Ratu Naqi Al-Din Inayat Shah 1678 sampai 1688 Masehi. 14. Sri Ratu Kamalat Shah Zinat Al-Din 1688 sampai 1699 Masehi. 15. Sultan Badr Al-Alam Syarif Lamtui 1699 sampai 1702 Masehi. 16. Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui 1702 sampai 1703 Masehi. 17. Sultan Jamal Al-Alam Badr Al-Munir 1703 sampai 1726 Masehi. 18. Sultan Jauhar Al-Alam Amin Al-Din 1726 Masehi. 19. Sultan Syams Al-Alam 1726 sampai 1727 Masehi. 20. Sultan Ala Al-Din Ahmad Shah
1727 sampai 1735 Masehi. 21. Sultan Ala al-Din Johan Shah 1735 sampai 1760 Masehi. 22. Sultan Mahmud Shah 1760 sampai 1781 Masehi. 23. Sultan Badr al-Din 1781 sampai 1785 Masehi. 24. Sultan Sulaiman Shah 1785 sampai 1795 Masehi. 25. Alauddin Muhammad Daud Shah dan Sultan Ala al-Din Jauhar Alam 1795 sampai 1815 Masehi dan 1818 sampai 1824 Masehi. 26. Sultan Syarif Saif al-Alam 1815 sampai 1818 Masehi. 27. Sultan Muhammad Shah 1824 sampai 1838 Masehi. 28. Sultan Sulaiman Shah 1839 sampai 1857 Masehi. 29. Sultan Mansur Shah 1857 sampai 1870 Masehi. 30. Sultan Mahmud Shah 1870 sampai 1874 Masehi. 31. Sultan Muhammad Daud Shah 1874 sampai 1903 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Aceh. Kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Sultan atau raja awal mulanya berkedudukan di Gampong Pande, namun kemudian dipindahkan ke dalam Darut Dunia atau di sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Ibu kota Kesultanan Aceh berada di Bandar Aceh Darussalam, namun pada tahun 1873 ibu kota dipindahkan ke Kemala di pedalaman Pidi. Kehidupan agama Kerajaan Aceh. Mayoritas masyarakat di Kesultanan Aceh beragama Islam. Perkembangan agama Islam di kerajaan ini disebabkan karena terjadi hubungan interaksi dengan pedagang Arab dan India. Peran Kesultanan Aceh dalam menyebarkan agama Islam dapat dibuktikan dari karya-karya ulama Aceh yang dipakai di Asia Tenggara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumpu di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Selain itu, semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor perkembangan ekonomi yang semakin maju. Selain itu, perekonomian di ibu kota kerajaan juga tumbuh pesat, dibuktikan dengan sudah adanya pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Di bidang pertanian, daerah Sedang Pidi adalah lumbung bagi komoditas padi. Namun, komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di Kesultanan Aceh yang diekspor keluar adalah lada. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Aceh. Pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat Makuta Alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh keberadaannya tidak terlalu banyak, disebabkan karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh.
Beberapa bangunan yang masih tersisa contohnya seperti Istana Dalam Darut Donya yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh. Masa keruntuhannya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Aceh ini terutama dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Faktor lain yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Aceh adalah semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Sumatera Utara dan Selat Malaka. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873 Masehi setelah berbagai upaya ancaman diplomatik yang dilancarkannya gagal membuatnya menguasai Aceh. Sampai sudah di penghujung presentasi. Maaf kalau ada salah perkataan lisan maupun tulisan. Jika ingin bertanya, kalian bisa langsung ketik di komentar bawah. Jika kalian suka sama videonya, mohon di like dan share ke teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.